Jika Anda diminta untuk tinggal di daerah miskin di Afrika selama 20 tahun, berapa lama Anda akan bertahan? Mungkin terdengar sedikit gila, namun kenyataannya, di Nigeria, ada seorang pria Tionghoa yang tinggal di sana selama 20 tahun. Dia berimigrasi bukan untuk tinggal di sini, tapi karena pekerjaan. Selama 20 tahun terakhir, pemuda ini telah bekerja sama dengan petani setempat untuk menanam padi super. Beras super merupakan varietas padi dengan hasil tinggi yang dapat menghasilkan lebih banyak pangan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Melalui penyebaran teknologi ini, ia telah membantu sekitar 800.000 orang keluar dari kelaparan. Kini, perbuatan baik pemuda Tionghoa ini tidak hanya diapresiasi secara luas oleh masyarakat setempat, bahkan ia juga dihormati sebagai kepala suku setempat. Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru kami. Sekarang, mari masuk ke topik hari ini. Tahukah Anda seberapa aktif Tiongkok berinvestasi di negara-negara Afrika? Menurut statistik, selama 60 tahun terakhir, Tiongkok telah membantu lebih dari 900 proyek pembangunan ekonomi dan sosial di Afrika. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, perawatan medis dan bidang lainnya, dan telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara Afrika. Pada saat yang sama, Tiongkok juga sangat mendukung perusahaan-perusahaannya untuk membangun zona kerjasama ekonomi dan perdagangan di Afrika, sehingga menciptakan banyak peluang kerja bagi penduduk setempat. Pada akhir tahun 2023, jumlah investasi langsung Tiongkok di Afrika telah melampaui 831 triliun rupiah, dan lebih dari 3.000 perusahaan Tiongkok telah berinvestasi dan mendirikan bisnis di Afrika. Pembangunan bidang pertanian telah menjadi inti penting bagi pembangunan semua negara. Namun dalam bidang ini, Tiongkok telah melampaui semua negara di dunia. Menurut data pada tahun 2023, total produksi beras Tiongkok mencapai 270 juta ton, dengan total luas tanam padi sekitar 39 juta hektar, atau mencakup lebih dari 20% luas tanam padi dunia. Hasil panen dan luas tanam yang begitu besar, menunjukkan posisi terdepan Tiongkok di bidang pertanian. Namun, jika dibandingkan, pembangunan pertanian di banyak negara, Afrika masih tertinggal karena kondisi iklim dan keterbelakangan teknologi pertanian. Bahkan sulit bagi Nigeria untuk memastikan penduduknya bisa mendapatkan makanan yang cukup. Namun seorang pemuda Tiongkok mengubah semua itu. Ia menanam padi dengan luas 600 hektar di Nigeria, membantu 300.000 rakyat Nigeria dari kelaparan. Nigeria adalah negara terpadat di Afrika. 35% penduduknya bergantung pada pertanian, oleh karena itu, pertanian selalu menjadi industri pilar penting Nigeria, namun tidak memberikan kehidupan yang sejahtera. Lahan yang tandus dan kurangnya pengetahuan pertanian, membuat sebagian besar masyarakat Nigeria masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengatasi kekurangan pangan yang parah, pada tahun 2004, pemerintah Nigeria sangat membutuhkan bantuan dari dunia luar, dan akhirnya mencari bantuan dari Tiongkok untuk mengatasi masalah kelaparan tersebut. Tiongkok merespons positif permintaan Nigeria. Selanjutnya, Tiongkok mengirimkan 9 ahli pertanian berpengalaman ke Nigeria untuk membantu Afrika. Ahli pertanian asal Cina ini dipimpin oleh Wang Xuemin. Pada tahun 2004, Wang Xuemin pertama kali menginjakkan kaki di Nigeria sebagai tenaga ahli yang dikirim oleh proyek pertanian Tiongkok, dengan tujuan memperkenalkan penggunaan peralatan pertanian dasar tradisional Tiongkok dan teknologi penanaman padi canggih kepada petani setempat. Tim ahli Tiongkok menemukan sebidang tanah terlantar yang belum ditanami seluas sekitar 600 hektar di pinggiran Nigeria, dan berencana mengembangkannya menjadi pertanian padi,
yang bertujuan untuk mendemonstrasikan dan mempromosikan teknologi penanaman padi modern. Karena kondisi alam yang keras di Nigeria Selatan, iklim di sini dibagi menjadi musim kemarau dan musim hujan, namun secara umum iklim ini tidak hanya tidak mendukung pertumbuhan padi, tetapi juga menyebabkan gulma berkembang biak dengan cepat. Padi yang ditanam menjadi kerdil karena ditumbuhi rumput liar, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah tingkat pertumbuhan gulma yang mengkhawatirkan, membuat rencana teknis pengelolaan lapangan yang semula dibuat oleh tim tidak mungkin dilaksanakan, ditambah lagi dengan medan yang terjal, mengakibatkan peralatan pertanian berukuran besar tidak dapat bekerja dengan baik. Target semula yang direncanakan dari pertanian ini adalah 4.000 ton beras, namun pada akhirnya hanya mencapai 300 ton. Setelah uji coba ini, Wang Suemin dan timnya sangat terkejut. Namun, meski mengalami kemunduran besar, Wang Suemin tidak menyerah. Dia tahu bahwa jika Tiongkok tidak dapat membantu rakyat Nigeria, mereka akan menderita kelaparan dalam waktu yang lama. Agar padi dapat tumbuh dengan baik di lingkungan seperti itu, pada tahun 2008, Wang Suemin dan rekan-rekannya memulai babak baru penelitian untuk mengatasi masalah gulma. Wang Suemin mempekerjakan lebih dari 80 penduduk desa sekitar untuk secara teratur pergi ke lahan pertanian untuk melakukan pembersihan gulma. Hal ini tidak hanya memecahkan masalah banyaknya gulma, namun juga menyediakan lapangan kerja penduduk setempat dan meningkatkan kondisi kehidupan penduduk desa. Setelah lebih dari 10 tahun melakukan investasi dan upaya berkelanjutan, Wang Suemin dan timnya akhirnya berhasil mengembangkan varietas padi baru, Gawal R1. Setelah uji coba regional dan uji produksi di Nigeria, hasilnya menunjukkan bahwa hasil rata-rata Gawal R1 setidaknya 30% lebih tinggi dari varietas padi sebelumnya. Selain itu, Gawal R1 berhasil didaftarkan di Nigeria, menjadi varietas padi pertama yang dibudidayakan oleh lembaga swasta yang diberi nama di Nigeria. Yang lebih menarik lagi, padi ini merupakan varietas padi pertama yang diberi nama resmi oleh pemerintah Nigeria, dan direkomendasikan ke negara-negara lain dalam komunitas ekonomi negara-negara Afrika Barat. Terobosan ini tidak hanya sebuah keberhasilan besar tim Wang Suemin dalam penelitian dan pengembangan padi, namun juga membawa harapan baru bagi pembangunan pertanian di Nigeria dan bahkan Afrika Barat. Setelah mencapai beberapa kemajuan dalam percobaan dan pengembangan benih padi baru, Wang Suemin dan timnya secara bertahap menemukan cara penanaman yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah setempat. Mereka menyesuaikan metode penanaman baru untuk petani setempat. Setelah dilakukan uji coba berulang kali, metode ini tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan alam setempat, namun juga meningkatkan kelangsungan hidup dan hasil padi secara signifikan. Gelombang pertama padi jenis baru ini tumbuh dengan lancar, dan gelombang emas muncul di tanah Nigeria. Hasil panennya jauh melebihi dugaan. Hasil panen padi Gawal R1, 5 hingga 6 kali lebih banyak dibandingkan varietas aslinya, sehingga memecahkan rekor baru di Afrika. Pencapaian ini tidak hanya membuat terobosan di bidang pertanian. Pada tahun 2018, Gawal R1 telah meningkatkan produksi beras di Nigeria sebanyak lebih dari 2 juta ton, dan memberikan manfaat bagi setidaknya 200.000 petani, serta membantu mereka mengatasi masalah kelaparan. Untuk membantu lebih banyak orang, Wang Suemin mengontrak pertanian yang lebih besar untuk menanam padi di negara bagian Kebbi, Nigeria, seluas lebih dari 2.000 hektar. Ia tidak hanya membawakan benih padi baru, namun juga membantu memperkenalkan peralatan dasar pertanian Tiongkok, mesin tanam, mesin perontok dan peralatan mekanis cerdas lainnya, agar petani setempat dapat menanam padi dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, Wang Suemin telah melatih lebih dari 5.000 teknisi pertanian dan petani setempat, mengajari mereka teknologi pertanian canggih dan manajemen. Pelatihan-pelatihan ini telah meningkatkan hasil padi petani setempat, dan memanfaatkan teknologi pertanian modern dengan lebih baik,
meningkatkan efisiensi produksi dan hasil panen. Dengan bantuan Tiongkok selama lebih dari 20 tahun, produksi beras Nigeria telah mencapai terobosan bersejarah. Menurut data Kementerian Pertanian Nigeria, rata-rata hasil beras di negara itu telah mencapai 500 kg per hektar pada tahun 2022, dan hasil per hektar di beberapa lahan percobaan mencapai 1 ton. Sejauh ini, mereka telah menghasilkan lebih dari 3 juta ton beras di Afrika, dan berhasil membebaskan 300.000 warga Nigeria dari kelaparan. Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan teknis Tiongkok selama bertahun-tahun. Menariknya, Tiongkok tidak hanya memperbaiki masalah ketahanan pangan Nigeria, tetapi juga memberikan contoh bagi pembangunan pertanian di seluruh Afrika. Selain Nigeria, teknologi beras Tiongkok telah diadopsi dan diterapkan di lebih dari 20 negara Afrika, termasuk negara-negara miskin seperti Burundi, Mozambik, Kenya dan Angola. Para ahli Tiongkok menggunakan pengetahuan dan teknologi pertanian mereka untuk terus mempromosikan budidaya pangan di wilayah ini. Hal ini cukup membuktikan bahwa teknologi padi Tiongkok telah mengakar di negara-negara Afrika, berkembang pesat, dan membuahkan hasil yang nyata. Tiongkok selalu berpegang pada konsep pembangunan bersama, dan terus meningkatkan penyediaan infrastruktur pertanian, input pertanian, teknologi, pangan, dan bantuan lainnya kepada negara-negara berkembang di sepanjang satu sabuk satu jalan, untuk membantu negara-negara tersebut secara bertahap mencapai pembangunan pertanian yang mandiri. Proyek Pusat Pengembangan Teknologi Pertanian Nigeria ini merupakan perwujudan nyata dari kerjasama, dan telah menjadi lambang kerjasama pertanian antara kedua negara. Agar tidak ketinggalan proyek-proyek masa depan kami dan pembaruan berita, pastikan Anda berlangganan dan klik tombol suka. Kami akan terus memberikan Anda konten yang lebih seru dan menarik.